Halo pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi pemirsa, kita akan ada mengobrol bersama narasumber kita pada pagi hari ini mengenai ilmu antropologi. Nah, ini telah hadir bersama kita narasumber kita, ada Abang Gauripidia Daneswara. Iya Bang ya? Ya, benar. Saya panggil Abang atau Bapak? Ya, yang mana lebih enak aja. Yang mana yang lebih enak aja. Ini kan tadi kita juga udah sampaikan ya Bang, bahwa kita mau mengobrol mengenai ilmu antropologi. Ini mungkin yang menonton nih ada pemirsa mungkin yang masih kebingungan dengan antropologi. Mungkin ada yang berkuliah di antropologi tapi masih bingung. Ini sebenarnya ilmu apa nih, kalau boleh tahu bisa dijelaskan Bang. Apa sih Bang antropologi itu Bang? Iya. Terima kasih. Memang antropologi itu ya secara kalau umum orang itu masih belum paham. Jujur aja, betul. Seperti saya dulu awal-awalnya pun ditanya, antropologi ilmu perbintangan ya Pak? Oh, jauh sekali, itu astrologi mungkin ya. Nah, antropologi sendiri kalau secara epistemologis ya, asal-usulnya, kalau kita, dia berasal dari dua kata, antropos dan logos. Jadi antropos itu manusia, logos itu ilmu. Berarti dia adalah ilmu yang mempelajari manusia. Cuma kalau kita secara awam lagi melihatnya, antropologi kok kayaknya banyak sekali ya cakupannya. Betul. Kadang-kadang saya juga secara pribadi saya katakan antropologi itu mempelajari segalanya karena terkait dengan yang namanya budaya. Jadi kalau antropologi di Indonesia itu ada antropologi budaya, ada antropologi saja. Nah, kebetulan kalau saya antropologinya antropologi budaya ya, karena di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ilmu Budaya, misalnya teman-teman kita di Universitas Indonesia mereka antropologinya masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Ada perbedaan ya. Ada banyak cabang ya. Iya, ada Bang, banyak ya? cabang. Berarti Abang ini memang menekuni di antropologi budaya. Budayanya. Ini kalau boleh gambarannya ini mengenai apa sih Bang? Apakah ini mengenai budaya leluhur yang sudah secara turun-temurun dilakukan oleh kita, atau seperti apa Bang gambarannya? Ya, kalau terkait istilah kata budayanya sendiri dan kemudian dikaitkan dengan antropologinya, memang secara ilmu pengetahuannya yang dipelajari itu adalah hal-hal yang sudah lampau, hal-hal yang diwariskan dari generasi sebelumnya sampai dengan generasi sekarang, dan implikasinya apa terhadap hidup. Kalau kita melihat seperti ini kan, apa sih bedanya antropologi dengan sosiologi? Kalau sosiologi dia kalau bisa dibilang ya, keduanya perbedaannya itu pada waktu. Sosiologi tidak terlalu mengarah jauh, dia mundur. Kalau antropologi dia mengarah jauh mundurnya. Oh, berarti bisa kita tarik bahwa kalau misalnya kita berbicara mengenai antropologi ini, kita berbicara sejarah ya Bang ya? Benar, terkait dengan sejarah, walaupun sejarah punya ini sendiri kalau ya. sosiologi kita pada saat bersosialisasi. Benar, hubungan antar manusia kan. Walaupun antropologi pun mempelajari itu sebenarnya, bagaimana sih tata cara hidup pada masa lalu yang kemudian mempengaruhi tata cara hidup manusia pada masa sekarang. Ini berarti berkaitan juga mengenai teori Darwin? Benar. Nah, jadi antropologi itu munculnya dipicu oleh buku yang dikeluarkan oleh Charles Darwin pada tahun 1856. Nah, itu mulainya antropologi muncul. Dari situ muncul antropologi di dunia. Dia antropologi luas sekali. Betul. Kemudian karena dianggap terlalu luas, ada pemisahan. Ada antropologi budaya, ada antropologi fisik. Antropologi fisik kemudian menjadi arkeologi. Kemudian ada lagi yang menjadi sekarang bergabung di kedokteran, malahan larinya ke forensik. Arkeologi itu ya Bang ya? Iya, jadi dari antropologi ini awalnya. Fisik, arkeologi secara khusus, kemudian ada yang paleoantropologi atau bioantropologi. Jadi dia mempelajari struktur tubuh manusia. Mungkin kita flashback gitu untuk kejadian di Jogja misalnya, dulu ada salah satu maskapai kita yang kecelakaan. Yang turun itu orang-orang paleoantropologi. Mereka melakukan identifikasi terhadap gigi geligi yang sekarang mungkin tenar lah di Indonesia, yang dari DVI-nya Mabes Polri itu menggunakan forensiknya menggunakan cara itu sekarang. Nah, jadi itu di dunia ya, tapi saat ke Indonesia antropologi yang paling tua antropologi itu antropologi budaya. Baru dia nanti ke arkeologi. Makanya di Indonesia kemudian ada yang dikenal, mungkin pernah mendengar Kunchara Ningrat gitu, bapak antropologi. Nah, itu yang kemudian
dia secara perlahan seperti kejadiannya dalam tataran yang global, dia pelan-pelan kemudian membuat spesifikasi masing-masing, kemudian ada arkeologi. Seperti misalnya di Universitas Gadjah Mada itu ada lab paleo dan bio antropologi, paleoantropologi dan bioantropologi itu masuknya di Fakultas Kedokteran. Bahkan kami pun ikut ke sana, sempat kuliah juga di sana. Ada beberapa mata kuliah yang untuk mempelajari itu. Jadi walaupun tidak secara spesifik, orang antropologi juga paling tidak dia tahu secara dasar apa sih bentuk-bentuk fisik yang membedakan antara ras ini dengan ras ini, antara ras Kaukasoid misalnya dengan ras Mongolit. Apa perbedaannya? Itu kan terlihat dari struktur kerangka, toraks dan sebagainya. Itu dipelajari juga. Kemudian ke arkeologi dia lebih spesifik lagi. Dia mempelajarinya, oh ini dia bisa tahu ini asalnya ras ini asalnya ras ini. Lari lagi ke paleoantropologi, lebih spesifik lagi. Ternyata ini banyak sekali ya Bang ya, cakupan-cakupan ilmu ini tidak hanya ibaratnya berfokus sama manusia saja, tapi kita harus mengidentifikasi rasnya nih, ras apa dan lain sebagainya. Ini ternyata banyak sekali yang dipelajari di antropologi. Nah, saya dulu pemahaman saya ketika saya SMA itu kalau misalnya belajar antropologi itu mengenai fosil dinosaurus, segala macam itu dulu. Ternyata setelah saya baca-baca lagi ternyata tidak ada hubungan atau kaitannya dengan antropologi. Karena kita kalau misalnya membahas tentang fosil manusia boleh jadi ada ya Bang ya, karena mempelajari tentang manusia. Ini tadi juga berkaitan mengenai apa namanya antropologi budaya. Ini kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari ini kaitannya ada nggak sih Bang? Nah jujur kalau pengalaman saya pribadi ya, selama saya bergabung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya mengabdi di Kalimantan Tengah, kebanyakan orang tahu saya itu arkeolog sebenarnya malahan. Karena pekerjaan saya selama ini sejak saya memutuskan untuk pindah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Direktorat Jenderal Kebudayaan, saya bergabung di Balai Arkeologi dulu namanya di Kalimantan Selatan. Dia membawahi seluruh Kalimantan. Saya malah sering terlibat dalam penelitian arkeologi. Oke, baik. Karena saya melakukan kajian secara etnoarkeologinya. Misalnya seperti ini. Ditemukan bekas pemukiman. Temukan bekas pemukiman. Oh, ini jelas ukuran pemukimannya sekian. Ukuran rumahnya sekian. Kira-kira ada berapa orang yang tinggal di dalamnya? Ada ini dari suku apa yang tinggal di dalamnya? Kemudian status kelas sosial bagaimana yang tinggal di dalamnya. Nah itu adalah tugas saya, etnoarkeologinya. Nah sedangkan untuk melakukan identifikasi terhadap batas sebelah barat, batas sebelah timur, masanya kapan, itu adalah tugas arkeologi. Nah jadi kami saling menopang di situ. Oke, baik. Nah itu kita bicara pada masa lalu. Nah kalau masa sekarang, misalnya kita juga sama dengan teman-teman di sosiologi, kita juga merespon fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat saat ini. Kenapa sih misalnya terjadi konflik? Apa penyebabnya? Kita cari penyebabnya, kemudian kita cari apa potensi untuk meredakan konflik ini. Melihat belajar dari masa lalunya. Misalnya ada konflik di satu daerah ya di Indonesia, saya tidak sebutkan. Kemudian antropolog turun malahan, bukan orang dari TNI, Polri, enggak, antropolog yang turun. Mereka kemudian riset, oh ternyata ada satu hal yang sederhana yang tidak kita pikirkan itu bisa jadi pemersatu. Misalnya ada jargon-jargon dalam suatu kelompok, itu kemudian digencarkan. Misalnya kita katakan kita semua bersaudara, misalnya seperti itu. Hal-hal seperti itu kadang-kadang tidak terlihat dan dianggap remeh kan. Dia lebih mungkin konsekuensi hukum dari sebuah pelanggaran akan diterapkan, tapi antropologi akan melihat tidak semuanya harus menggunakan konsekuensi hukum, karena ada modal budaya kita sebut. Ada modal budaya dalam masyarakat ini yang bisa untuk meredakan konflik ini.
Oke, maaf Bang, saya potong sedikit. Ini kalau saya simak berarti antropolog ini juga bisa sebagai negosiasi ya Bang? Negosiator. Negosiator, negosiator antar orang yang memiliki konflik ini. Benar sekali. Oke, baik. Karena penelitian saya sendiri, kalau penelitian saya di 2010 itu tentang konflik lahan, justru. Apa sih modal budaya untuk menyelesaikan ini? Iya. Berarti apa namanya, keseringan juga tugas dari para antropolog ini menjadi mediasi para masyarakat memiliki perseteruan ya Pak ya? Iya, makanya kalau di perusahaan, kalau di swasta banyak itu di HRD biasanya, human relation. Jadi, luar biasa. Iya. Kalau di Kalimantan Tengah sendiri ini permasalahan yang sudah dihadapi oleh Abang Gauri sendiri ini, kalau dari kasus terberat deh Bang, yang sampai saat ini masih membekas yang Abang sudah selesaikan? Kebanyakan sih, tapi yang paling ini ya gesekan antar kelompok biasanya, gesekan antar organisasi, antar pemeluk kepercayaan sering sekali. Karena itu memang sensitif ya sensitif Bang ya, sekali. sensitif sekali, apalagi sudah berbicara mengenai kepercayaan dan lain sebagainya. Nah ini saya teringat Bang, ini kan ada antropologi budaya, ini kan selain kita memiliki agama yang beragam di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, ada satu kepercayaan, itu kepercayaan Kahringan. Nah kepercayaan Kahringan ini kan biasanya juga ada sebagian budaya juga yang memang masih diturunkan dari turun-temurun. Apakah ini juga salah satu yang dipelajari juga oleh para antropolog yang ada di Kalimantan Tengah? Benar. Sekarang memang fokus saya ke arah sana. Baik. Jadi bagaimana orang Dayak tetap bersatu di tengah keberagamannya, di tengah perbedaannya. Dia tetap menggunakan nama Dayak, atau syukur-syukur itu bisa menggunakan nama skup yang lebih besar Kalimantan Tengah gitu. Nah, bagaimana sekarang posisi saya, karena ada beberapa kasus dulu, tapi bisa diselesaikan dengan baik. Karena apa? Kita tuh punya modal budaya Kalimantan, modal budaya orang Dayak, Dayak Ngaju ya, kita bicara Dayak Ngaju, entar Dayak Manyan, Dusun, Lawangan, Towoyan, Tomun dan sebagainya, itu satu sebenarnya. Mereka begitu mengakar kuat yang namanya struktur genealogis darah. Mau Anda itu agamanya apa, mau Anda itu partai politiknya apa, tapi saat dia bisa menjabarkan, oh kita ada hubungan saudara nih, dari sisi ini ketemu B gitu, B kemudian nikah sama C, oh saya saudaranya C. Nah itu sebenarnya modal budaya yang begitu begitu apik untuk bisa dimainkan dalam kondisi sekarang, untuk tidak lagi kita bicara mengenai perbedaan-perbedaan itu. Misalnya sekarang ada Dayak yang sudah memeluk Kristen, Dayak memeluk Muslim, dengan teman-teman saudara-saudara kita yang sudah Kahringan. Tapi saat kita bisa mengkaitkan silsilah keluarga kita, itu akan lebih enak untuk menyelesaikan masalah. Makanya jujur, kalau mungkin di generasi saya yang masih bisa merunut sampai ke atas, sampai ke 7 generasi ke atas, itu mungkin salah satu saya. Jadi saya lebih enak saat saya penelitian di ujung Kahayan, penelitian di ujung Katingan, tiba-tiba ngomong saya kenal sama ini, oh saya punya hubungan saudara sama ini. Seru juga Bang ya. Itu lebih enak saat kita, makanya antropologi itu kan dia lebih terbuka untuk melihat sebuah perbedaan. Perbedaan itu seperti agama misalnya, dalam pemahaman kebudayaan, agama bisa saja mempengaruhi budaya. Betul. Tapi bisa juga sebaliknya, budaya mempengaruhi agama. Iya. Kalau kita kemudian merasa paling berdiri sendiri, paling benar, itu yang akan menjadi konflik-konflik, bibit-bibit konflik sosial dalam masyarakat. Nah betul Bang, ini yang mungkin sering juga terjadi karena ada ego masing-masing ya Bang ya, ego antar kepercayaan satu sama lain. Nah ini juga tadi Abang ada menyentil sedikit ya Bang ya, berbeda pilihan politik ya tadi ya. Saya pernah mendengar istilah antropologi politik, tapi nanti Bang dijelaskan nanti usai jeda pariwara berikut ini. Kita akan break sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu.
kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Ayahku sangat aku kagumi. Sifatnya baik, lembut, penyabar, dan rajin beribadah. Ayah kebanggaanku, tapi teman-teman selalu mengejekku karena ayahku tak mampu membelikanku sepatu. Aku sedih. Aku tahu kami memang tak mampu. Meskipun begitu, aku tetap sayang ayahku. Ayah terbaik bagiku. I love you, Ayah. Pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami di TVRI Kalimantan Tengah. Ini ada informasi selanjutnya bertepatan di Bundaran Besar Kota Palangkaraya. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah menggelar deklarasi kampanye damai pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Berikut informasi selengkapnya. Para tim pendukung dan pemenangan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lengkap dengan atribut yang menjadi jargon dan alat peraga kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah menghadiri deklarasi kampanye damai yang digelar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Bundaran Besar Kota Palangkaraya. Seluruh pengurus partai politik, pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan urut 1, Willy Midel Yosep dan Habib Ismail bin Yahya, pasangan nomor urut 2, Nadal Syah Koyem dan Supian Hadi, pasangan nomor urut 3, Agustiar Sabran dan Edi Pratowo, pasangan nomor urut 4, Abdul Razak dan Sri Suwanto, disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Tengah, dan Rem 102 Panju Panjung, Kajati Kalteng, sepakat dan berikrar bersama untuk menciptakan kampanye pemilihan kepala daerah yang aman, tertib dan damai, berintegrasi, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara dan politik uang. Maksud dan tujuan kita tentu saja supaya nanti ketika melaksanakan kampanye yang akan dilaksanakan besok tanggal 25 sampai 23 November, pelaksanaan kampanye benar-benar dilakukan dengan aman, damai, tertib, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kedamaian, dan saling menghargai antar pasangan calon dan antar tim kampanye. Ketua KPU Kalimantan Tengah Sastriadi menambahkan, deklarasi kampanye damai sebagai tanda masuknya masa kampanye Pilkada Kalimantan Tengah, yakni dari tanggal 25 September hingga 23 November tahun 2024. Dari Kota Palangkaraya, Nur Faizin dan Abdul Qadir, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya pemirsa dan juga Bang Gauri, seperti yang saya sampaikan tadi ya Bang ya, ini apalagi di Provinsi Kalimantan Tengah lagi panas-panasnya ini mau menuju ke Pilkada 2024 Provinsi Kalimantan Tengah. Ini seperti yang saya sampaikan, apa sih Bang antropologi politik tuh dia berfokusnya masalah apa? Iya, itu sama seperti tadi sama kayak antropologi konflik lah, ada yang mengatakan seperti itu. Tugas secara etis ya, tugas etis yang berkaitan dengan kode etiknya seorang antropolog itu kan tentu akan menghasilkan nilai-nilai positif dalam masyarakat. Bisa saja, saya ingat dulu dosen saya pernah berkata, kamu mau jadi antropolog yang humanis atau mau jadi antropolog yang kolonialis? Kalau dia itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar sebenarnya, tidak ada yang salah lah seperti itu kan pilihan hidupnya.
antropolog kolonialis kemungkinan dia akan mengabdi pada perusahaan-perusahaan multinasional, multi-internasional, gitu, multiregional dan sebagainya. Tapi bagi yang humanis, ya dia akan melakukan advokasi dan sebagainya. Nah, ini fungsi dari antropolog itu kalau memang ada dalam apa momentum seperti saat ini, itu akan ditanyakan etis atau tidaknya sebuah tindakan. Saat dia merasa bahwa seperti tadi saya sampaikan awal, dia udah tahu nih, oh tekniknya untuk mendapatkan ini kayak gini, tekniknya untuk membuat ini berperang seperti ini, tekniknya untuk membuat ini berdamai seperti ini. Nah, kalau dia tidak memainkan peran yang benar dalam situasi seperti ini, itu akan bahaya. Makanya bisa saja misalnya ada yang bertanyakan, sekarang kan lagi sedang ramai kita politik identitas. Politik identitas itu tidak salah sebenarnya. Iya. Apalagi kalau kita bicara politik identitas Indonesia, wah hebat sekali, itu nasionalis sekali. Oh, politik identitas sebagai orang Kalimantan Tengah, bagus sekali. Karena dia akan tidak lagi membuat blokade terhadap kelompok ini, tapi secara luas. Nah, tapi kalau permainan politik identitasnya pada taraf yang sangat eksklusif, itu yang bahaya. Nah, disinilah antropolog punya peran untuk mengingatkan, untuk mungkin menjadi penawar, ibaratnya kalau apinya udah besar, antropolog menyiram sedikit. Kalau sudah tenang, itu mungkin yang selama ini ya saya rasa secara pribadi terlepas dari posisi saya sebagai ASN, biasanya kalau setelah pilkada apa-apa, saya kemudian membuat sebuah postingan atau apapun, ayo udah selesai nih yang kemarin, ini kita nih bareng balik lagi. Nah, itu hampir setiap momen-momen ini ya saya terapkan hal seperti itu, karena saya merasa saya menjadi bagian dari Kalimantan Tengah. Subjektivitas dari seorang antropolog itu sangat penting. Bagaimana sih dia menempatkan dirinya pada kelompok dia? Tidak bisa dia berpikir objektif sepenuhnya. Misalnya saya pokoknya identitasnya Indonesia saja. Tidak, bagaimanapun antropolog dilahirkan mungkin dari satu agama, dari satu kelompok, dari satu daerah, dia akan subjektif, pasti akan bagaimana kecintaannya terhadap kelompoknya, bagaimana terhadap daerahnya. Nah, disitulah kembali tadi peran seorang antropolog, dia harus bisa melihat hal seperti itu, bagaimana kemudian dia ikut berpartisipasi dalam mengcounter hal-hal yang tidak yang punya potensi lah untuk menimbulkan konflik di kemudian hari. Seorang antropolog harus bergeraknya ke arah sana. Oke, Bang Gauri, ini kalau misalnya berbicara dalam lagi mengenai antropologi politik ini, saya agak takut ya Bang ya. Kita tarik lagi Bang ya ke depan. Bahwa ternyata melihat dari penjelasan Bang Gauri juga ternyata ini peran yang dimiliki para antropolog ini cukup luas ya Bang ya. Tidak hanya berfokus pada budaya, ternyata juga ikut membaur dengan dunia politik. Benar. Salah satunya seperti yang Abang sampaikan tadi. Ini kita balik lagi Bang mengenal ilmu antropologi ini kan apalagi yang Abang latar belakangi ini adalah antropologi, meskipun saat ini bekerja di Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi ya Bang ya. Ini kalau boleh cerita bagaimana sih Bang kesenangan Abang mengenai belajar antropologi ini. Mungkin ada pemirsa yang pada saat ini menonton yang seperti saya sampaikan di awal tadi masih kebingungan dengan ilmu ini ilmu apa. Mungkin kita bisa memberikan angin segar lah seperti itu bagi mereka biar lebih semangat lagi Bang. Iya, oke. Sebenarnya ini adalah bentuk kontaminasi yang sudah ada sejak kecil ya. Antropologi sebenarnya bukan tujuan saya sejak awal. Baik. Tujuan saya sejak awal itu arkeologi. Karena ini juga dari orang tua. Karena ayah itu adalah arkeolog pertama di Kalimantan. Orang Dayak yang mengambil jurusan arkeologi untuk pertama kali. Jadi mungkin nama beliau di tataran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kalau senior-senior kenal. Nah, dari kecil saya udah dicerecokin nih sama masalah penelitian, temuan dan sebagainya. Tapi untuk masuk di arkeologi, itu seperti Universitas Gadjah Mada atau universitas lain di Indonesia itu cukup sulit. Karena memang dalam 1 tahun itu yang diterima itu hanya satu kelas, paling 40 orang. Nah, kita harus bersaing seluruh Indonesia. Nah, kemudian saya ditawarkan untuk mengambil yang agak mirip gitu. Saya pikir antropologi kayaknya lebih luas gitu, malah saya lebih bisa kerja kemanapun. Nah, akhirnya saya ambil antropologi. Nah, ternyata setelah saya masuk, oh
yang dipelajari seru juga ya gitu, karena sebelum masuk di antropologi saya juga udah mengambil psikologi, sambil jalan nih dua-duanya, ternyata bisa saya compare nih duanya. Waktu itu saya ngomong tentang identitas penelitian saya, makanya saya sering sekali ngomong identitas karena itu penelitian saya sejak awal, dari jadi penelitian arkeologi dan psikologi saya compare gitu. Ternyata banyak hal-hal yang bisa saya dapatkan dari sana. Saya bisa bicara politik, saya bisa bicara arkeologi, saya bisa bicara konflik lahan. Tidak berfokus hanya satu di arkeolog ya Bang iya, ya? tidak fokus kemudian saya cuma ngelihat orang nari misalnya, maaf, tidak hanya fokus ngelihat orang ngarungut. Tapi banyak hal-hal, ada ritual di sana, ada teknologi tradisional, bagaimana orang Dayak membuat alat tangkap ikan misalnya, bagaimana orang Dayak membuat jebakan binatang untuk memenuhi kebutuhan. Iya, nah pemirsa pasti saya juga bisa membayangkan ya yang juga dilakukan oleh Bang Gauri ini cukup menyenangkan sepertinya, karena bisa masuk di berbagai aspek ya Bang ya. Tidak hanya mengenai budaya dan lain sebagainya, juga mengenai sejarah-sejarah Provinsi Kalimantan Tengah juga dipelajari oleh beliau. Nah pemirsa, mungkin ini di closing statement nih Bang Gauri, mungkin ada yang Bang Gauri mau sampaikan untuk masyarakat Kalimantan Tengah Bang, silakan Bang. Ya, ya pasti terkait tentang studi kebudayaan di Kalimantan Tengah kita itu sekarang masih sangat minim. Kita perlu dan sangat berharap ada generasi-generasi di Kalimantan Tengah, generasi muda yang ya tertarik untuk mempelajari kebudayaannya, dan saya harap dengan orang-orang yang berpikiran apa ya, yang punya pemikiran seperti tadi saya sampaikan, dia lebih terbuka, lebih memahami, lebih memaklumi, memahfumi adanya perbedaan. Semakin banyak generasi seperti itu, akan semakin baik juga perkembangan daerah kita ke depannya. Karena apa? Kerjasama gitu. Budaya kita itu kan kerjasama. Misalnya orang Ngaju, dia handep, ada haruyung, tongroyong, hapakat. Nah kalau kita bisa memahami secara filosofis lebih dalam hal-hal seperti itu, kita akan menjadi individu yang lebih toleran, lebih mau bekerja sama, tidak lagi menjadi individualis. Nah itu yang kita harapkan dari tidak kemudian menyatakan antropologi yang terbaik atau arkeologi yang terbaik, tapi kita memang perlu sekali Kalimantan Tengah itu menggali sumber daya kebudayaannya yang punya peran pada suatu saat nanti akan berperan dalam misi kita, keinginan kita untuk membangun Kalimantan Tengah. Luar biasa sekali Bang Gauri dan pemirsa yang ada di rumah, luar biasa. Hari ini perbincangan kita sebenarnya masih banyak lagi ya Bang ya, apalagi antropologi ini membahas banyak sekali aspek dalam kehidupan kita. Namun ini karena waktu kita juga terbatas dan juga pemirsa yang di rumah, kami akan berjumpa lagi bersama Anda di Kabar Tambun Bungai selanjutnya, dan tidak lupa kami mengucapkan selamat Hari Raya Galungan bagi yang merayakannya. Saya Jessica Maria Fernanda, sampai jumpa lagi di Kabar Tambun Bungai selanjutnya. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.